Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk melanjutkan suatu kajian yang dulu pernah kita mulai agak lama, tahun 2018 kalau nggak salah catatan saya. 1920 karena memang sedang menghadapi pandemi, jadi terhenti, kemudian kita lanjutkan lagi. Pembahasan terakhir sebelum ini adalah pembahasan tentang Ka'bah, ya, pemugaran Ka'bah, anak-anak Rasulullah SAW dan pernikahan Nabi. Kita sempat bahas dua bab itu. Kemudian sumber yang saya pakai ini sebenarnya sebuah kitab, bisa disebut kitab tertua Sirah Nabawiyah karena ditulis oleh Ibnu Ishaq itu abad kedua Hijriyah. Awalnya hanya satu jilid ini saja, Siratul Nabawiyah Ibnu Ishaq. Kemudian diberi catatan, diberi keterangan-keterangan karena memang banyak bahasa Arab yang tidak lagi dipakai secara umum, maka dia menjadi dua jilid. Ibnu Hisham. Jadi dua jilid, dari satu jilid ini setebal ini jadi dua jilid yang tebalnya hampir sama. Kenapa jadi lebih tebal? Karena ada tempat-tempat, nama tempat, nama orang, kemudian nasab, ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan ayat dan hadis gitu ditakhrij, diperjelas kembali sehingga jadi dua jilid ini. Kemudian belum selesai, kemudian disyarah lagi gitu, diberi keterangan bahasa istilahannya, kemudian dia menjadi kitab yang dikenal sebagai Ar-Raudul Unuf, ya. Raudul Unuf ini yang kadang-kadang lebih sering saya baca karena memang dia 4 jilid, jadi berkembang biak jadi 4 kitab itu. Tapi keunggulannya adalah Imam As-Suhaili, ya, Imam Abul Qasim Abdurrahman Al-Khathami As-Suhaili itu menjabarkan lebih jauh lagi sampai kepada riwayat-riwayat yang dibandingkan, perbandingan riwayat, kemudian juga banyak catatan kaki yang berfaedah sehingga kitabnya jadi 4 jilid. Ya. Nah, itu semua merupakan sumber utama yang biasa saya pakai untuk kalau mengisi kajian Sirah Nabawiyah, kajian tentang perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dan itu memang bisa lama sekali, ya, bisa lama sekali. Karena kalau pertemuannya kurang lebih sejam atau sejam setengah, itu dan sebulan sekali, itu ada tempat yang masih konsisten selama kurang lebih 4 tahun berjalan non-stop kecuali Ramadan, kadang-kadang nambah waktu. Itu kita baru dari awal, ya, dari kelahiran Nabi baru mau masuk Uhud. Jadi baru antara tahun kedua sampai tahun ketiga Hijriah. Itu kalau pace-nya diteruskan dengan kecepatan seperti itu, kira-kira 4 tahun itu selesai. Setelah 4 tahun, jadi 8 tahun. Kalau ketemunya sebulan sekali, bahasnya kurang lebih sejam setengah, dan kecepatannya ngomongin seperti ini. Gitu. Jadi membayangkan bahwa memang itu sesuatu yang memang harus ditekuni. Kecuali mau baca buku-buku yang sudah meringkas-ringkas. Ada yang cuma satu kitab tipis. Yang tipis ada yang sangat tipis. Mungkin ketemu sebulan 3 kali selesai. Nah, itu kira-kira marojiknya yang mau kita pakai.
Jadi apa namanya, ada yang ada yang menggunakannya sebanyak apa ya sebentar dulu, ada kendala teknis. Jadi ada yang menggunakannya secara ekstensif, jadi memang apa namanya sering gitu ya, sehingga manfaatnya jadi lebih banyak. Ada juga yang memang inginnya tematik gitu ya. Jadi mau pas momen hijrah bahas hijrah, pas momen Fatu Mekah bahas Fatu Mekah, pas Ramadan gitu bahas tentang nuzul Quran gitu, turunnya Quran. Pas lagi bulan Ramadan kadang bahas bahas Badar gitu ya. Boleh-boleh aja, nggak masalah. Kita ambil layaknya tema-tema yang terpisah-pisah. Itu. Tapi mungkin jadi tidak mendapatkan gambar seutuhnya, karena misalnya tentang kaum munafikin kan nggak ada musimnya gitu. Jadi mau nunggu musim apa gitu ya, kita bahas munafikin gitu. Padahal munafikin itu ada subchapter tersendiri di Raudul Unuf, itu jilid ketiga. Ada subchapter sendiri yang menjelaskan seluruh orang munafik dari suku Aus dan Khazraj sampai orangnya, namanya, masalahnya, kesalahannya, mati dalam munafik atau tobat. Itu satu kitab, satu bab, subbab tersendiri. Tapi tidak ada yang nanya tentang itu. Karena nggak ada momennya. Apa momennya? Merayakan hari kemunafikan kan nggak ada. Gitu. Merayakan Badar ada, gitu. Merayakan Fatu Mekah ada, gitu kan. Kita teringat dengan Muharram, ya kan. Kita teringat dengan hijrah, gitu kan ya. Ada. Tapi munafik nggak ada. Makanya kalau tematik cenderung ada yang lepas. Tapi kalau mau betul-betul betul-betul ditekuni, ya memang pas pembahasannya nggak populer, ya harus ditelan aja gitu, harus terus dikerja, dihadapi. Pas lagi populer kita senang, pas lagi apa ini yang dibahas gitu. Kadang-kadang suka, Ustadz bisa nggak agak cepet dikit, ya disetel-setel gitu kan, gitu apa-apa. Tapi nggak dapat sanad yang begitu, nggak dapat ijazah karena loncat-loncat gitu. Jadi makanya zaman dahulu kan orang menuntut ilmu itu betul-betul dia mengembara, makanya sampai bertahun-tahun baru pulang. Bayangin itu. Gimana Sahih Bukhari berapa jilid? Jadi Fathul Bari berapa jilid itu. Kayaknya itu cara kita mengapresiasi ulama yang sudah serius untuk mendharma baktikan kehidupannya, bahkan ada yang sampai nggak berkeluarga untuk ilmu. Itu bisa dimaklumi kata ulama-ulama kalau memang seintens itu. Tapi kalau untuk tahapan pemula ya mungkin enggak lah, enggak nyampe ke situ. Itu tentang sumber. Kira-kira apa lagi yang perlu diketahui dari sumber? Rasanya cukup ya, kita langsung pembahasan tentang hadisul humsu ya. Hadisul humsi, maaf. Ya. Hadisul hums. Ini saya buatkan slide supaya lebih mudah mengikutinya, mudah-mudahan, karena nggak pada pegang kitabnya kan ya. Kalau pegang kitabnya tinggal saya tunjuk-tunjuk aja, saya nggak perlu bikin tulisan-tulisan lagi. Bismillah. Jadi judulnya agak panjang, tadi sempat ditanya juga gimana mendekinnya. Kalau judulnya saya kan cuma ngambil dari judul kitab. Judul kitabnya ya tadi, Hadithul Hums. Ya, hums itu adalah sesuatu yang atasyaddadu wa kanu qad dahabu fi dzalika madhhabat tazhid. Ya. Jadi kebiasaan orang-orang, panjang kan jadinya, kebiasaan orang musyrik mengganti-ganti aturan tentang haji yang menyebabkan haji itu kehilangan zuhudnya. Kata ulama tuh gitu yang ngasih judulnya. Nggak dibuat-buat manis gitu, nggak dicari-cari kalimat, dua kalimat yang ini, yang istilahnya top of mind gitu-gitu. Ya. Tapi benar-benar dapat itunya, dapat dapat intinya. Karena ketika ibadah dimain-mainkan, ini bukan hanya di kalangan Quraisy ya, nantinya di kalangan kaum muslimin juga. Ada istilahnya mengkomoditaskan ibadah, itu kan ada ya, seperti itu. Makanya saya tambahkan ibadah komoditas itu kata-kata saya. Tapi bahwasanya mengada-adakan ini ditulis oleh ulama. Itu yang perlu, kan kita kan membahas tentang masa lalu, terus kita ambil apa menurut Nabi bagaimana penilaiannya, kemudian bagaimana Allah menutupnya dengan ayat-ayat, menjelaskannya, terus kita untuk apa kita tahunya sekarang di abad ke-21.
Apakah masih relevan membicarakan tentang bagaimana hajinya orang jahiliyah di abad ke-21? Masih relevan. Karena semua ibadah, apalagi yang sifatnya ritual, kalau berpuasa mungkin sulit kita mengomoditaskan, tapi bisa aja. Intinya semua ibadah itu bisa hanya ditonjolkan materialnya saja. Bisa hanya ditonjolkan materialnya saja. Gitu ya. Jadi kalau orang sudah pakai peci putih kan orang, oh dari sudah haji gitu. Ya kan? Terus kalau backgroundnya gitu, gambarnya sehari-hari di medsos itu menggambarkan dia lagi doa di depan Ka'bah, oh berarti dia sudah sering umroh. Itu komoditas itu, ya dorongan nafsu kita untuk supaya kelihatan soleh atau soleha. Gitu. Ya macam-macam lah yang lain. Sebenarnya masalahnya sangat relevan. Ya. Nah, saya kasih tahu itu dulu supaya jelas ini mau ngapain sebelum kita baca teksnya. Karena kalau langsung baca teks, nanti satu persatu mundur biasanya dalam pengajiannya begitu. Ini saya kasih tahu dulu latar belakang. Ini apa yang mau dibahas itu ada 5. Orang Quraisy itu membuat aturan yang nantinya menguntungkan mereka. Ya, jadi ini juga termasuk juga ujian bagi siapa yang menjadi khadimul haramain. Ini berarti ujian untuk Saudi kalau sekarang. Kalau sekarang, dulu pernah jadi ujian Turki Utsmani, pernah jadi ujian Mamluk, pernah jadi ujiannya Daulah Ayyubiyah, Salahuddin Al-Ayyubi, pernah jadi ujiannya orang-orang Abbasiyah, pernah jadi ujiannya Bani Umayyah, pernah jadi ujiannya di zaman Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, mundur sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ba'da Fatu Mekah. Tapi kita bisa melihat siapa yang menjadikan ritual haji ini menjadi sumber pendapatan saja. Itu yang dilakukan oleh Quraisy. Yang kedua, mereka bikin aturan-aturan khusus membedakan antara ahlul haram dengan ahlul halal, gitu ya. Nah, haram ini maksudnya yang dimuliakan, halal ini yang biasa saja. Itu yang jadi maknanya beda dengan halal dan haram bicara fikih. Gitu. Kemudian mengatur sedemikian rupa supaya haji itu tidak kemana-mana. Kalau kita manasik haji sekarang kan ada wukuf di Arafah, bahkan tidak wukuf tidak sah hajinya, gitu kan? Sampai orang sakit didorong ke Padang Arafah, gitu ya. Kalau dulu orang Mekah hanya membatasi ritualnya hanya tawaf saja, hanya di sekitar kota Mekah saja. Kenapa? Nanti kita lihat kenapa. Kemudian aturan ini karena menguntungkan juga orang di sekitar di sekitar Mekah, maka diikuti oleh kabilah Kinana dan Khuza'ah. Ya, jadi yang namanya kebatilan itu kalau dia nggak tumbang-tumbang, makin banyak yang ngikutin. Ya, sebuah kebatilan, sebuah kezaliman kalau nggak tumbang-tumbang, maka yang ngikutin banyak. Karena rata-rata manusia yang tidak punya prinsip akan ikut kepada kebatilan. Jadi berat sebenarnya. Yang mau dikaji itu cuma sesuatu masalah itu, tapi maknanya berat. Menurut saya. Kemudian aturan haji jahiliyah nanti lebih mengarah kepada komoditas pada waktu itu. Ya. Nah ini yang akan dibahas dalam 6 slide ke depan. Ya. Enggak, 6 ya, tadi baru 5, maaf. Aturan haji jahiliyah selalu menguntungkan Quraisy. Nanti kita lihat. Nah, sebenarnya halaman yang dipakai di dalam Ar-Raudhul Unuf itu hanya halaman ini jilid 1, halaman 382, 384, 385, cuma 3 lembar, 3 halaman. Ya, perang Jabalah sama perang Dzu Najah nggak perlu dibahas karena nggak langsung berhubungan dengan itu, kecuali senang tentang syair. Ya. Jadi semua judulnya yuhadditsu al-humsu, ya. Ini harusnya nggak pakai iya, ini saya salah. Bentar. Ini tidak ada iya-nya. Maaf kalau kemudian ini. Ya. Nah, digituin. Sebentar, karena nanti ini kan file mau saya kirim kan. Kalau perlu nggak filenya nanti dikirim? Boleh, Ustaz. Ya, berarti saya perbaiki dulu karena kalau udah selesai bisa suka kelupaan terus terkirim yang versi yang belum di proofread sini tadi ya. Baik, saya zoom dulu, saya full screen dulu. Jadi ini diambil dari 382. Hadithul Humsi, Nahnu Banu Ibrahim, subjudulnya. Nahnu Banu Ibrahim. Kami adalah anak keturunan zuriatnya Ibrahim.
Jadi ini semuanya Ibnu Ishaq kecuali Ibnu Hisham ngomong. Jadi qala Ibnu Ishaq. Tapi kalau jadi kalau yang tidak ada qol berarti bukan dari riwayatkan dari Ibnu Ishaq. Nanti kalau Ibnu Hisham mau nambahin dia akan bilang qala Ibnu Hisham. Ya. Nah nanti kalau Imam Masyuaili nggak bilang begitu lagi, dia tinggal tarik garis saja. Terus dia tulis di bawahnya. Seperti itu. Jadi kalau yang keterangan-keterangan biasanya tulis di sini terlalu panjang. Jadi nanti saya verbalkan saja. Faqad kanat Quraisyun ibtada'at ya ra'yal hamsi ra'yan ra'auhu wa adarahu. Jadi kata Ibnu Ishaq, kaum Quraisy itu memulai tradisi hums ya atau hims, atau kadang-kadang menyebutnya humsu atau himsu ya. Tapi yang lebih benar kata Ibnu Hisham al-humsu ya. Ra'yal humsi sebagai sebuah prinsip dan melaksanakannya dalam arti wa adarahu, itu maksudnya agar datang manfaat untuk dirinya. Jadi memang sudah dari awal settingnya itu Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa aturan ini berat sebelah gitu ya, bukan untuk menguntungkan, bukan untuk memurnikan proses haji waktu itu, tetapi lebih untuk supaya mereka untung. Nah, kenapa begitu? Bagaimana bisa begitu? Faqalu, mereka berkata, ini orang-orang Quraisy yang berkata, ya, nahnu banu Ibrahim. Jadi dia mengambil otoritas seolah-olah sebagai anak keturunan Nabiullah Ibrahim. Orang kan suka begitu. Saya anak kiai ini gitu. Terus kenapa? Pertanyaannya kan sederhananya begitu kan. Karena apa? Ya kalau secara ilmu benar kita nyebutin guru kita. Saya belajar dari Ustadz ini belajar dari ini, dan ini, terus sampai bersambung kepada Nabi. Kalau ngajinya benar, itu nyambung sampai ke sana. Kalaupun nggak nyambung nggak apa-apa, tapi nggak punya otoritas. Misalnya, loh, nggak nyambung, cuman baca bukunya aja, nggak berguru, boleh nggak masalah. Tapi nggak punya otoritas aja gitu. Jadi nggak nyambung itu, jadi bisa keliru-keliru. Ya, makanya pengambilan sanad, pengambilan ijazah itu jadi penting dalam Islam. Bukan untuk sok-sokan seolah-olah punya ijazah, tapi supaya yang diomongin itu nggak keliru. Ya, nggak keliru gitu. Ya, ada sandarannya. Jadi kata orang-orang Quraisy, faqalu nahnu banu Ibrahim wa ahlul hurmah. Hurmah ini haram sama hurmah ini berarti menunjukkan bahwa dia sebuah tempat atau sebuah asosiatif ya kepada kalimat kata sebelumnya. Ahlul hurmah, dan kami ini adalah orang yang tinggal di hurmah. Hurmah itu tanah haram ya, maksudnya di kota di kota Mekah itu. Ya, ulatul bait, dan yang menguasai al bait, bait itu rumahnya Allah, Ka'bah maksudnya, wa quttanu Makkah. Quttan itu yang menjaga ya, to guard ya, yang menjaga. Jadi ini otoritas orang-orang Quraisy kata mereka. Jadi mereka sebelum berbicara tentang aturan yang mau dirubah-rubah, mereka istilahnya meyakinkan orang dengan sanadnya gitu, bahwa kami ini anaknya Ibrahim, keturunan Ibrahim, padahal belum tentu juga. Ya, kemudian penduduk haram, kemudian penguasa Ka'bah, dan yang menjaga Mekah. Jadi kata mereka, kami punya otoritas untuk itu. Ini argumentasinya mereka. Kemudian disampaikan lagi oleh Ibnu Ishaq. Jadi semuanya Ibnu Ishaq, nggak perlu saya sebut lagi. Orang-orang Quraisy mengatakan falaisa li ahadi minal arab mithlu haqqana. Kata mereka, ini mulai interpretasi sudah. Kalau tadi kan menunjukkan ceritanya mereka punya otoritas. Kali ini mereka mengatakan tidak ada satupun bangsa Arab lain yang memiliki kebenaran seperti atau kedudukan seperti kami, memiliki haqqana itu yang lain tidak berhak ngomong lah untuk urusan haji. Hanya Quraisy yang boleh ngomong. Kenapa? Karena argumentasi yang sebelumnya tadi. Wala mithlu manzilatina, dan tidak ada yang kedudukannya sama dengan kami. Manzil di sini bukan tempat tinggal, tapi maksudnya kedudukan ya. Authority kalau bahasa kita, otoritas ya. Wala ta'rifulahul arabu mithla ma ta'rifulana. Ya. Dan orang-orang Arab itu orang-orang tidak akan mengenal orang Arab kecuali karena kami. Jadi kamilah yang menjadi sebab, ini sombongnya mulai keluar ya. Kamilah yang menjadi sebab Arab itu dikenal orang. Kayak orang Jawa ngomong untuk atas nama Indonesia, bahwa tanpa orang Jawa nggak ada Indonesia. Nah, kira-kira jangan marah dulu. Jadi kira-kira itu seperti itu. Jadi kalau ada orang mengatakan ya Jawa adalah kunci katanya gitu. Ada aja kan yang ngomong begitu kan, seolah-olah orang Jawa ini yang paling penting gitu kan. Orang Jawa ini yang paling penting gitu ya.
Sampai presiden pun tidak ada kecuali orang Jawa. Ini Indonesia nih jadi bikin masalah tuh karena orang Jawa juga. Ya, untung saya ada separuh Jawa, jadi saya boleh ngenyek diri sendiri, nggak apa-apa. Kalau saya orang Sumatera penuh nggak boleh ngomong begitu, ya akan jadi sara. Kalau ngomongin diri sendiri nggak apa-apa. Jadi orang Quraisy begitu ngomongnya, ya. Dan mulai mereka mempersempit masalah, ya. Fala tu'azzimu syai'an minal hilli, kata mereka. Ya, jadi janganlah kalian tu'azzim, ini ngomong kepada orang lain nih sudah ya, tu'azzimu, janganlah kalian ya, mengazamkan atau memuliakan sesuatu minal hilli, dari tanah halal. Jadi mereka sudah mulai membuat zonifikasi ya penempat. Jadi seolah-olah yang hebat itu hanya orang yang tinggal di Mekah, di tanah haram atau hurmah, ahlul hurmah. Yang lainnya tanah halal, kata mereka. Tanah halal itu nggak ada apa-apanya, kata mereka. Jadi jangan coba-coba memuliakan apa-apa yang ada di tanah halal, kama tu'azzimunal harama. Ya, sebagaimana dimuliakannya, sebagaimana kalian memuliakan haram. Jadi negeri kalian boleh diutamakan, boleh dihormati, tapi tidak boleh setara dengan menghormati negeri kami. Ini kan berarti sudah masuk kepada chauvinistik. Ya, chauvinistik itu orang yang menganggap negara lain itu tidak ada apa-apanya. Yang paling hebat cuma negara dia, dan semua orang harus mengakui itu. Seperti tadi orang Jawa mengatakan orang Jawa itu paling penting di Indonesia. Seperti itu saya kira. Ya kalau tidak suka, ya siapa yang suka? Nggak ada yang suka apa orang menonjol-nonjolkan apa namanya ininya, sukunya, ya. Fa innakum in fa'altum dzalika istakhaffat al-arabu bihurmatikum itu ada baknya, ya. Bihurmatikum, ya. Oleh sebab itu kalian jangan jika kalian lakukan itu, kalau kalian menghormati daerah halal lebih daripada daerah haram, maka nanti orang-orang di luar orang Arab dan orang-orang di luar Arab nanti akan merendahkan kalian, ya, menghilangkan kehormatan kalian atau merendahkan kehormatan kalian. Jadi orang Quraisy ini menimbulkan mengajak orang untuk berpikir bahwa memang satu-satunya pusat peradaban di Jazirah Arab itu hanyalah Mekah saja. Jadi seperti itu. Ini kejadiannya adalah kejadian persis kira-kira 2 tahunan atau 3 tahun sebelum kenabian. Jadi kalau dari segi pembahasan, karena pembahasannya itu kan kronologis, ya. Kronologis itu mengikuti pergeseran waktu. Jadi pembahasan tentang mab'atsun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tasliman itu ada sekitar 50 halaman lagi. Jadi mungkin sekitar 2 tahun atau 3 tahun sebelum kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu. Nah, kita masuk bagian kedua. Ya, orang Quraisy masih ini keterangan dari Ibnu Ishaq bahwa ditemukan hadis-hadis dan kemudian beliau kumpulkan bahwa wataraku al-wuqufa ala Arafata wal idafatu bid'ah. Orang-orang Quraisy meninggalkan tradisi wukuf di Arafah. Jadi wukuf itu tradisinya sudah ada sejak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemarin itu saya sempat dapat buku menarik yang mengumpulkan tentang di posisinya di bawah sini nih, agak ketumpuk. Jadi ada satu buku yang menceritakan, satu kitab yang mengumpulkan tentang syariat-syariat, judulnya itu syariat-syariat nabi-nabi sebelum Rasulullah. Kan kadang-kadang kita suka ngomong nih seperti sekarang ini nih. Ya, saya lupa, saya baru ingat nih sekarang nih. Baru ingat sekarang ini. Tapi kalau nyarinya ntar habisin waktu. Soalnya bisa dapat langsung. Ada satu buku yang bicara tentang ini bukan ini Madinah. Ada kitab baru datang kira-kira 3 pekan yang lalu. Itu bicara tentang apa-apa saja yang di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis sahih yang terkait dengan syariat nabi-nabi sebelum Rasul. Kemarin saya beli itu karena kadang-kadang kita dapat suatu kondisi di mana kita perlu cek, ini benar nggak sih sebenarnya millahnya Nabi sebelumnya. Kan sering kadang-kadang kita temukan istilah millah Ibrahim, millahnya Ibrahim. Tapi ulama itu kadang-kadang berbeda pendapat. Nah, maka buku itu
menyaring mana yang mana yang bisa disebut sebagai syariat dari Nabi sebelumnya. Tapi karena nggak ketemu, nggak usah. Jadi Ibnu Ishaq mengatakan bahwa orang-orang Quraisy itu sudah mulai meninggalkan wukuf karena wukuf di Arafah. Jadi bayangkan Arafah itu tempatnya di luar Mekah. Dan waktu itu di luar zona kekuasaan Quraisy. Jadi kalau hajinya ada urusan dengan Arafah, nggak menguntungkan Quraisy. Berarti ini sudah ibadah dilihat dari keuntungan atau kerugiannya. Kan nggak boleh kan, proyek yang boleh begitu. Proyek ada istilahnya cost benefit analysis, ada CBA kan? Ya. Dianalisis dong itu kan, ini proyek ini menguntungkan apa enggak. Tapi kalau ibadah itu kan nggak boleh dihitung begitu. Karena ibadah itu ada non material factors gitu, ada faktor-faktor non material yang kita harapkan ya tentu saja dari Allah kan, nggak semuanya kita hitung-hitungan kita dapat apa, karena sebenarnya Allah sudah ngasih banyak ya, kok masih nanya aja. Itu sebenarnya absurditas pemikiran materialis bahwa untuk beribadah harus ada dapatnya. Makanya ada orang yang sholat untuk kaya gitu. Doa untuk sembuh, boleh kalau doa untuk sembuh boleh. Beribadah beribadah yang sifatnya politik gitu kan, ada kan ya, naik haji sebelum pemilu, wah itu bagus banget tuh ya, naik haji sebelum pemilu itu kan bagus tuh buat sebagian orang kan, supaya mendongkrak popularitasnya ya kan, apalagi selama ini nggak dikenal sebagai tokoh Islam, maka perlu ada embel-embel hajinya, maka berangkat haji kapan ya, sebelum pemilu, kalau sudah pemilu lewat Pak. Jadi pertimbangan hajinya karena sesuatu yang tidak ada nilai religiusitasnya. Benar nggak? Oke, jelas sampai di situ ya. Nah, kemudian di sini lanjutin lagi. Wahum ya'rifun. Nah, kalau ada kata-kata wow itu nggak selalu dan ya, nerjemahannya dan nggak selalu. Wow di sini wahum ya'rifun ini maksudnya padahal. Jadi wow itu banyak. Ada satu kitab lagi jelasin penggunaan huruf wawu. Wow itu apa sih? Ada bi, ada fi. Ya orang jadi dalam Islam itu nggak ada yang belum dieksplorasi. Jadi kalau kita mengatakan nggak ada bukunya, itu sebenarnya menunjukkan kalau dia kurang baca. Ada orang bicara tentang Islam terus mengatakan ini belum ada di bukunya. Itu menunjukkan dia belum baca. Karena nggak ada yang belum dieksplor oleh ulama. Kecuali wifi, sesuatu yang datang setelah masa alim ulama. Tapi kalau yang namanya tentang hukum sudah ada semua. Ya, kecuali tinggal perubahan ininya saja, kondisionalnya, wakinya saja yang berubah. Itu ada. Jadi di sini wahum ya'rifuna wa yuqarruna wa yuqirruna ya, wa yuqirruna annaha minal masyairi wal haji wa dini Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Padahal kata Ibnu Ishaq, padahal mereka itu tahu ya, bahkan membenarkan ya. Korro ya, koror ya, korro itu kan ro-nya jadi dua kan, cuma jadi satu kata orang Arab. Orang Arab nggak mau kororo itu nggak. Korro, makanya yukirru. Padahal mereka sebelumnya sudah mengikrarkan, bahasa Arab tuh, bahasa Indonesia. Ikrar itu bahasa Arab, dari bahasa Arab, bahwa sesungguhnya yang namanya wukuf di Arafah dan idhofah melaksanakan perjalanan setelah Arafah itu perjalanan haji berikutnya, fase tahapan manasik berikutnya, itu adalah sesuatu yang berupa masyair, bagian dari syariat, wal haji, bagian dari haji, wadini, bagian dari agama. Agamanya siapa? Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu. Jadi jelas nih keadaannya. Jadi kalau kita ketemu ada kondisi di mana orang nambah-nambahin sesuatu dan mengatakan ini bagian dari sebuah ibadah, ini yang sebenarnya lebih tepat disebut sebagai bid'ah. Jadi bid'ah itu sesuatu yang sudah ada aturannya tapi dia bongkar. Ya. Atau dia nambahin sesuatu. Jadi kalau untuk urusan muamalah nggak ada ininya, nggak ada bid'ahnya. Kecuali sudah merembet kepada hukum Islam. Baik, berikutnya qalu. Kembali orang-orang Quraisy ini berargumen, ya qalu nahnu ahlul harami falaisa yanbaghi lana. Kami ini penduduk haram, maka kami itu nggak patut. Yanbaghi ini not appropriate. La yanbaghi berarti ya
Falaisa la itu sama. Falaisa yanbaghi lana an nukharriju an ini apa yang bacanya yang benar? An nakhruja ya. An nakhruja minal hurmati. Jadi kata mereka tidak patut bagi kami. Jadi begini, mereka membuat wukuf di Arafah itu dicoret dari haji, ya, jadi tidak perlu ke Arafah karena ini, ya, karena nahnu ahlul harabi, bahwa kami itu adalah penduduk haram, falaisa yanbaghi, tidak ada kewajiban, oh gitu lebih tepatnya, tidak ada kewajiban, falaisa yanbaghi lana, tidak ada kewajiban bagi kami an nakhruja. Jadi enak kalau ingat di depannya baru membacanya benar. An nakhruja minal hurmah, tidak perlu bagi kami keluar dari tanah yang sudah mulia, tanah haram ini, wala nu'azzima ghairaha, dan tidak perlu kami menganggap daerah lain itu lebih mulia, kama nu'azzimuha, sebagaimana kami sudah memuliakan tanah kami. Nahnul hums, ya, nahnul humsu, kami adalah orang mulia. Jadi orang apa namanya di Quraisy ini sampai mengotak-atik, mengubah-ubah manasik hajinya Nabi Ibrahim, karena Rasulullah belum diutus jadi nabi, maka mereka mengotak-atik hajinya, milahnya Ibrahim atau syariatnya Nabi Ibrahim untuk keuntungan bagi mereka. Nanti keuntungannya secara finansial nanti dilihat di slide berikutnya. Sampai di sini mudah-mudahan jelas. Sebentar saya tutup pintu dulu. Baik, sampai di sini mudah-mudahan clear. Kalau ada yang tidak dimengerti selama proses penyampaian, boleh ditulis di chat. Ketik aja tanya, ini maksudnya apa? Tapi kalau perlu mendengar semuanya dulu, ada juga kan yang mau dengar semuanya dulu, baru menyusun pertanyaan, nah boleh nanti di akhir. Baik ditulis boleh, ditanyakan langsung boleh nanti, insya Allah. Baik, sampai di sini, mudah-mudahan cepat. Kalau nggak salah sampai 6 ya, ini baru 4, jadi masih 3 lagi. Jadi baru setengah jalan kita. Nah, yang berikutnya ini wakanat kinanah. Oh, ini ada apa namanya? Yang nggak perlu, kelebihan huruf. Buang aja. Kita lanjut dulu, nanti saya save-nya di belakang saja. Jadi karena orang Quraisy ini sudah menyusun suatu manasik baru yang semuanya concentrated di kota Mekah saja, maka akhirnya dan tidak ada yang berani men-challenge, tidak ada yang berani melawan mereka, melawan aturan ini, misalnya menanyakan dalilnya apa, gitu. Dalilnya apa? Orang jahiliyah nanya sesuatu. Dalilnya apa? Haji hanya di Mekah saja. Nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani nanyain itu kepada orang Quraisy, karena orang Quraisy sudah nyusun semua strateginya ini, dari otoritasnya, logika berpikir dan sebagainya, semua disiapin sudah. Inteleknya sudah turun untuk menjelaskan itu. Makanya terkadang ketika sistem dirubah itu biasanya sudah dipikirkan jauh-jauh hari lah gitu, istilahnya sudah disusun lah logikanya, sehingga kalau orang awam itu mentah biasanya. Jadi dibutuhkan pemikir-pemikir untuk membongkar sesuatu yang batil. Kadang-kadang dibutuhkan itu. Ini tambahan dari saya. Wa kanat kinanatu wa khuza'ah. Kenapa sih ada sa tambahan ini? Apa huruf sa itu? Oh, ini mungkin karena saya tekan shift tapi nggak ketekan gitu ya. Jadi nggak keluar domahnya. Mungkin itu maksudnya. Nah, itu keluar domahnya. Nah. Wa kanat kinanatu wa khuza'atu dakhalu ma'ahum fi dzalik. Nah, bahasanya itu unik. Dakhalu itu kan masuk, ya. Dakhala itu masuk. Dakhalu berarti mereka masuk. Banyak yang masuk. Masuk ma'ahum, masuk bersama, humnya menunjuk kepada Quraisy, fi dzalik. Dzalika ini menunjuk kepada manasik haji jahiliyah. Jadi ini yang saya katakan tadi di depan, bahwa ketika kebatilan tidak terchallenge, tidak bisa ditunjukkan kekurangannya,
kebatilannya, maka resikonya kalau setahun, 2 tahun, 3 tahun, maka orang-orang yang lemah jalur berpikirnya, sistematika berpikirnya lemah, kemudian juga tidak punya prinsip, ya, itu biasanya apa yang terjadi adalah mereka ikut-ikut. Dakhalu ma'ahum. Ikut-ikutan kalau bahasa gitu. Kalau harafiahnya masuk. Ibaratnya kalau dulu orang sekuler itu kan teman saya paling sering dipakai ini, pakai apa istilahnya ini? Pakai apa sih ada istilahnya itu, kata dia if you cannot beat them, join them, kata mereka. Jadi ada itu semacam, bukan kata bijak sih, kayak semacam apa ya, seloroh ya mungkin ya, atau sesuatu lah, perkataan, bukan juga kata mutiara. Jadi kata mereka, kalau nggak bisa mengalahkan lawan, ya udah gabung aja. Saya tanya, kenapa gabung? Kenapa digabung? Kenapa kalau kita nggak bisa mengalahkan suatu ide, suatu pemikiran batil, kita gabung? Kata dia, untuk nggak ada enaknya kalah, kata dia. Nggak ada enaknya kalah. Ini logika sekuler gitu ya. Jadi kalau kita tidak bisa mengalahkan kebatilan, kata mereka, gabung aja. Karena akan dapat manfaatnya. Nah, kira-kira begitu kondisinya. Banu Kinanah, Banu Khuza'ah, ini sebenarnya kabilah besar. Ya, kabilah besar, bahkan ditakuti sebenarnya sama Quraisy. Kalau Kinanah dengan Khuza'ah itu gabung, harusnya lebih besar daripada Quraisy. Tapi tadi, ketika kebenaran pecah belah, jadi beberapa kelompok, sedangkan kebatilannya solid di satu kelompok, maka efeknya adalah ketika didiamkan, makanya nggak boleh mendiamkan kebatilan, itu nggak boleh. Bagi yang mampu, kata Rasulullah, rubah dengan tangan. Yang tidak bisa dengan tangan, ubah dengan perkataan. Tidak bisa ubah dengan perkataan, tolak dari hati. Kalau nggak nolak dari hati, kata Rasulullah, itulah selama-lamanya iman. Nah, kebayang sekarang logikanya, kan itu kan prinsip tuh. Prinsip. Sekarang dipakai kepada kasus. Dalam kasus ini, Quraisy membuat aturan yang sudah ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim, tiba-tiba dia batalkan. Hanya karena merugikan cukong. Karena Quraisynya cukong. Nggak ada yang semua mendiamkan, nggak ada yang berani men-challenge itu, tidak ada yang berani mengatakan ini salah, Bung. Nggak berani ngomong begitu, maka ini efeknya. Dakhalu ma'ahum fi dzalik. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong gabung, masuk, mengiyakan, ya. Nanti kalau ditanya kenapa kalian gabung? Habis kami lapar. Kenapa kamu gabung? Nggak enak kalah terus. Kenapa kamu gabung? Nggak tahu tuh, orang-orang pada gabung. That's it. Sejarah itu sebenarnya repeat. Dia berulang. Tapi sebagian besar manusia nggak suka bahas sejarah. Ya berarti dia akan berulang. Berulang ya kesalahannya, gitu. Kebaikannya harus usaha. Jadi rumusnya itu, kalau diem aja maka yang jelek yang berulang. Kalau mau yang bagus berulang harus ada effort. Jadi diam aja, kalau mau melihat banyak kerusakan, diam aja kuncinya. Diam aja. Karena kebatilan yang akan merajalela. Wah Ustaz, kalau kita ngelawan nanti kita kena. Nah, iya, betul memang begitu. Itu prinsip dari dakwah kan. Dari dakwah, tidak membiarkan kebatilan merajalela. Lanjut ya. Tsumabtada'u fi dzalika umuran lam takun lahum. Ya, kemudian kabilah Quraisy dengan leluasa mengganti, ya, ibtada'a itu melakukan perombakan tradisi-tradisi, ya, terkait dengan apa namanya manasik haji di zaman jahiliyah, umuran dalam berbagai hal. Itu umur itu apa namanya jamak dari amr. Amr satu masalah, satu hal. Kalau umur berarti masalah-masalah. Ya, umur itu masalah-masalah. Kehidupan kita kadang-kadang dijelaskan berapa umurnya. Ya, kalau saya suka mikir kalau orang nanya gitu, berapa masalahnya? Jadi, jangan bangga ditanya orang berapa umurnya, diam aja. Tapi mungkin yang nanya nggak ngerti bahasa Arab, yang jawab juga nggak tahu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau udah tahu itu tuh jadi beban. Ya.
umur. Emang saya lagi punya masalah apa? Ya itulah. Ya ibu-ibu, mudah-mudahan nggak bisa ngikutin. Lam takun lahum, ya, yang sebelumnya padahal mereka tidak miliki. Ya, inilah bid'ah yang benar-benar terjadi di zaman sebelum kenabian. Makanya wajar juga kalau sahabat-sahabat ketika Rasulullah sudah diutus sebagai nabi dan kemudian sudah berdakwah secara terbuka, orang-orang yang selama ini empat itu dengan kebatilan tapi belum punya poros gitu ya, belum punya siapa nih yang bisa dijadikan pegangan. Ya, walaupun mereka sudah tahu Muhammad SAW itu adalah seorang yang tidak pernah berbohong, prinsip hidupnya beda dengan orang-orang jahiliyah, tapi dia belum punya otoritas untuk berdakwah waktu itu. Makanya sebatas orang mengagumi beliau, mengikuti beliau karena akhlaknya. Nanti setelah jadi nabi, Rasulullah nggak mikir, kalau saya sampaikan ini, nanti orang nggak senang sama saya, nanti bisnis gimana ya? Kan bisa tuh. Dan Rasulullah SAW itu kan juga pebisnis. Tapi Rasulullah nggak menunjukkan itu. Nggak peduli Rasulullah dengan nanti dampaknya apa kepada bisnis saya. Kalau saya tegas nanti jangan-jangan nggak jadi rekanan lagi, nggak dapat bisnis lagi, nggak ada objekan lagi. Nah, gitu. Ya. Ini kenapa Sirah Nabawiyah itu nggak bisa cuma dibaca. Ya. Nggak bisa cuma dibaca. Apalagi kalau cuma dibaca terjemahannya, itu nggak apa-apa untuk memulai semangat tuh nggak apa-apa. Tapi ibu-ibu yang ada di sini saya sarankan sekali ya untuk sedikit-sedikit belajar bahasa Arab supaya bisa menikmatinya langsung dari bahasa aslinya. Dan itu kalau bacanya langsung dari bahasa Arab dan mengertinya dari bahasa Arab itu mau 1000 kali dibaca maknanya berkembang makin luas. Makin luas. Ya. Tapi kalau terjemahannya bisa jenuh, bisa. Kalau bahasa dari wasanya nggak mungkin jenuh. Nggak mungkin jenuh. Wallahu alam ya, tapi nggak boleh never say never juga sih. Ya mungkin aja jenuh juga. Karena banyak orang bisa bahasa Arab tapi nggak baca kitab, ada juga gitu. Iya juga ya. Keliru saya. Jadi akan lebih bisa menikmati. Oke, lanjut. 2 lagi. Layan bagi lil humsi, ya, kata orang-orang tadi masih kelanjutan dari orang-orang Quraisy tadi. Tidak pantas bagi orang yang tinggal di Hums, orang yang di Mekah tadi, ya, an ya taqitul aqita, ya, aqita atau aqit ya. Itu kan mentega. Kalau yang biasa masak itu ada di ini itu di kaleng itu. Ntar cek aslinya. Akito, ya betul akito. Jadi kata orang-orang Quraisy ini, jahiliyah ini, kata dia tidak pantas bagi kami itu untuk makan dengan mencampur mentega. Ya, jadi makanannya itu kalau orang Quraisy zaman dulu menganggap bahwa kalau dicampur mentega itu nggak sehat. Dan benar sih sampai sekarang juga kalau kebanyakan ini ya, kebanyakan lemak ya kan sebenarnya kayak lemak itu ya, diolesin. Kalau orang Indonesia kan banyak bumbu tuh makin banyak bumbu makin enak mungkin gitu. Jadi mungkin ada benarnya juga dari segi kesehatan. Tapi sebenarnya nggak ke situ arahnya mereka ini ya. Wala yas'alu samna wa hum hursum. Fa-nya ini salah nih pasti. Saya suka ketik tak yang hurumun mungkin Ustaz. Ya, hurumun ini. Kita harus suspek kalau ada kalau ada sa itu berarti salah ketik. Bentar dulu. Pakai dia. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang langsung double check ke teksnya. Jadi kata mereka tidak boleh kami menyaring minyak bagi orang-orang yang lagi hurum. Jadi lagi berihram ya. Nah, jadi ada aturan-aturan lah ya. Nanti semuanya ini kelihatan mengarah kepada nanti semuanya harus beli kepada mereka ya. Wala yadkhulu baitan min sya'rin ya. Min sya'rin. Tidak boleh masuk selama ihram, orang itu tidak boleh masuk ke rumah yang beratap. Jadi nanti nyewa sama mereka. Ada di bawahnya ini enggak ya saya tuliskan.
Oh, bukan. Stop dulu di sini. Kemudian wala yastadhillu illa fi baitil adami makanu huruman, dan tidak boleh selama ihram itu berteduh atau berada di dalam satu rumah yang atapnya itu berasal dari kulit atau tenda maksudnya. Ya. Jadi dibuat aturan-aturan sehingga nanti orang-orang itu kalau mau makan, karena nggak boleh bawa barang dari luar, maka harus beli kepada orang-orang Quraisy. Ya, mau dicoletin mentega, menteganya harus beli. Kalau mau pakai minyak, maka nanti harus beli. Ya. Kemudian kalau misalnya nggak tahan panas, ya karena haji itu biasanya masanya itu siangnya panas walaupun malamnya dingin, itu maka tidak boleh ada tempat yang kemudian masuk ke rumah. Jadi mereka harus nyewa tenda. Jadi aturan-aturan itu bukan hanya dari prinsip sapi sampai ke pada yang istilahnya yang detil-detil, yang perintilan gitu, diatur juga supaya nanti semuanya menguntungkan musim haji itu, menguntungkan pedagang-pedagang Quraisy. Ya. Jadi ini benar-benar jahilnya ini ngerjain orang gitu. Jadi orang-orang yang ahlul halal kalau masuk tuh diatur sama mereka. Sampai kepada pakaian nanti di slide berikutnya. Faqalu, mereka mengatakan la yang bagi li ahlil hil, dan orang-orang yang dari luar haram, ya. Ini nih jebakan lagi nih, jebakan Batman-nya lagi. Ya. An ya'kulu min ta'amin, nggak boleh makan makanan ja'u bihi, yang dibawa sendiri. Kayak kalau kita ke restoran kan dilarang bawa makanan dari luar. Tapi ini berlakunya satu kota. Dilarang dalam haji, dilarang bawa makanan dari luar Mekah. Loh, selama haji mau makan apa mereka kalau nggak boleh bawa makanan? Supaya beli maksudnya. Jadi sampai seperti itu dibuat aturan oleh orang-orang Quraisy. Ya. Jadi mau makan, tidak boleh makanan yang jauh, yang dibawa dari bihi bersama mereka. Ma'ahum minal hilli ilal harami, yang dibawa dari tempat luar, nggak boleh. Idza ja'u hujajan au umaran, ya, atau dalam keadaan umroh, ya. Jadi berlaku pada saat haji maupun dalam saat masa-masa umroh. Dulu umroh itu setahun hanya sekali. Orang Indonesia aja yang ngubahnya jadi setiap bulan. Ada juga itu komentar-komentar ya bahwa sejarah umroh itu sebenarnya hampir tidak ada. Jadi umroh abad ke-19 itu tidak ada umroh. Orang kalau berangkat ke sana pasti ngepasin haji, kecuali yang sedang di sana. Baru di awal abad ke-20 ada namanya umroh ya. Sampai baru ada namanya travel khusus haji dan umroh. Ya. Dan kemudian waktu sebelum pandemi sampai orang bisa setiap bulan umroh bisa gitu ya. Jadi padahal sesuatu tidak ada yang seperti itu, se-ekstrim itu zaman dulu. Ya. Baik, terakhir ini dari teksnya terakhir. Nanti boleh tanya jawab setelah itu. Wala yatufu bil baiti, dan tidak boleh tawaf bil baiti idza qadimu, ya, ketika baru datang. Awwala qadimu, awwala maksudnya tawaf tawaf pertemuan, ya, tawaf awalan gitu. Jadi ketika masuk itu tidak boleh tawafihim illa fi thiyabil humsi, kecuali pakai baju yang dijual oleh orang Mekah. Tuh, makanan sudah diatur, tempat tinggal sudah diatur, sampai pakaian sudah, makanan sudah, tempat tinggal juga diatur. Dan sekarang lebih spesifik lagi mereka mengatakan, membuat aturan bahwa orang kalau datang ke dalam kota Mekah untuk haji maupun umroh tidak boleh pakai pakaian yang dibawa, tidak boleh pakai pakaian kecuali yang disediakan oleh orang-orang Mekah. Fa illam yajidu syai'an, kalau tidak punya pakaian, maksudnya tidak bisa menemukan orang yang menjual pakaian, yang mau menyediakan pakaian, atau harganya nggak ketemu, kan pasti ada tawar-menawar namanya harga barang kan, maka sampai dipaksa begini, tawafu bil baiti uratan, silahkan tawaf telanjang tanpa busana. Kalau selama ini kan kita sering dengar ya bahwa haji jahiliyah itu tanpa busana. Pernah dengar nggak? Pernah nggak dulu? Entah kapan gitu ada yang menyebutkan bahwa haji jahiliyah itu nggak pakai busana. Ya. Nah teknisnya itu di sini. Kenapa ada sebagian orang yang terpaksa tawaf dalam keadaan telanjang, bulat? Itu karena mereka nggak punya duit lagi. Udah habis. Ya, udah habis di
Ya diporotin sebenarnya. Diporotin sama orang-orang Mekah. Tapi mereka kalau nggak tawaf, ibaratnya malu hati lah gitu ya, pulang belum haji karena hajinya belum sah. Kalau belum tawaf, bukan wukuf di Arafah. Maka banyak orang yang kemudian akhirnya terpaksa haji uratan. Urah itu tanpa busana. Tapi ada pengecualian. Jadi masih mau diperes nih. Orang-orang haji ini masih diperes oleh orang Quraisy supaya dapat seluruhnya. Diperes lagi dengan cara begini. Fa'in takarrama minkum mutakarramun, kalau ada orang-orang kaya, mutakarram itu orang yang dikiromkan, yang dimuliakan ya. Nah, jika ada orang mulia di antara kalian, min rajulin au imra'atin, baik laki maupun perempuan, yajidu thiyabal humsi ya, kemudian dia mau tawaf dengan pakaiannya sendiri, fatafa fi thiyabihi allati ja'u biha minal hilli. Boleh, silahkan kata orang Quraisy. Boleh, orang-orang kaya saja. Orang-orang kaya, orang-orang mulia mau pakai bajunya sendiri, nggak mau pakai ihram ya, mau tawaf boleh, kata mereka. Tahu nggak catch-nya di mana? What is the catch? Apa kira-kira udang di balik bakwan? Udangnya apa? Alqaha idza faraga min tawafihi. Tapi kalau sudah selesai, pakaian itu tidak boleh dibawa keluar. Ditanggalkan. Siapa yang ngambil? Quraisy lagi. Jadi orang tuh kalau haji zaman itu tuh benar-benar diperes habis. Ibaratnya pakaian tuh kering. Pakaian basah tuh kering. Makanan diperes, minuman diperes, tempat tinggal diperes. Sekedar untuk berteduh diperes, pakaian diperes. Yang kaya peres juga. Nah, kalau ibu-ibu memahami ini, terus nanti suatu saat ketemu kisah perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Itu kan sudah dikepung beberapa hari. 3 pekan. Dikepung kota Madinah itu oleh pasukan Quraisy. Akhirnya mereka memutuskan bubar. Memang dikirim angin topan oleh Allah. Tapi sebelum angin topan datang, itu bukan Sofwan bin Umayyah. Siapa pemimpinnya? Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb waktu itu memutuskan tidak ada manfaatnya lagi kita mengepung kaum muslimin, padahal sebentar lagi Dzulhijjah, kata mereka. Jadi pertimbangan Abu Sufyan meninggalkan kota Madinah, membatalkan pengepungan yang dikenal sebagai perang Khandaq atau perang Parit atau Al-Ahzab, itu pertimbangannya ini. Karena kalau mereka kan tadinya berpikir ngepung kota Madinah itu ya ibaratnya ya mungkin sehari 2 hari atau sepekan sudah beres lah, dikalahkan. Sehingga mereka masih bisa pulang untuk mendapatkan kemenangan berikutnya, yaitu meres jamaah haji. Nah, kalau yang pernah membahas hadis yang membahas tentang perkataan, jadi kan itu yang mendengarkan kan sahabat Nabi yang bernama lupa saya sahabat Nabi, Huzaifah ibn Yaman. Waktu itu kan musim dingin, kata Nabi, siapa yang mau menyusup ke tendanya Abu Sufyan mendengarkan apa pertimbangan mereka. Abu Bakar nggak berdiri, Umar nggak berdiri, Utsman nggak berdiri, Ali bin Abi Thalib, tumben semuanya nggak ada yang berdiri. Yang berdiri cuma Huzaifah ibn Yaman. Ya saya siap ya Rasulullah. Berangkat dia. Nah itu hadisnya itu dari qala Hudzaifah bin Yaman. Sami itu. Nah, saya mendengar, katanya. Abu Sufyan memutuskan untuk membatalkan pengepungan ini karena tidak mau ketinggalan haji. Dulu awalnya saya ya, dengan kebodohan zaman dulu menganggap, ternyata Abu Sufyan mulia, nggak jadi nyerang Madinah karena mengurusin jamaah haji. Nah sekarang saya sadar ya, 3 tahun yang lalu bahwa itu cara pandang yang keliru. Nah, kenapa? Karena ada ini. Makanya membahas yang tidak populer ini kan bab hums ini tidak populer di dalam Sirah Nabawiyah, tidak populer dan jarang dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah ini. Ya. Baik, saya kembali lagi. Al-Qaha menanggalkan idza faraga, setelah selesai,
min tawafihi, setelah selesai tawaf boleh. Orang kaya pakai baju yang bagus-bagus itu boleh, kata Quraisy. Boleh banget. Makin bagus bajunya makin bagus, makin boleh. Kenapa? Karena nanti pasti ditanggalkan. Tumalam yantafi biha. Nggak boleh lagi dipakai setelah itu. Nggak boleh dimanfaatkan lagi. Walam yamassaha huwa wala ahadun ghairu abadan. Dan nggak boleh ditanya-tanyain lagi. Nggak boleh dicari-cari lagi. Tahun depan nggak boleh tanya, baju saya tadi siapa yang ngambil ya? Itu nggak boleh. Nggak boleh, nggak boleh. Kata orang Quraisy, itu sudah jadi hak kami. Ya, didaur ulang lah, dipakai lah, dijual lagi kah? Ya, itu urusan orang-orang Quraisy. Ya, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana jawaban Allah atas hal ini? Nah, ini turun, ini surah Al-Baqarah ya. Surah Al-Baqarah itu kan Madaniyah sebagian besar atau seluruhnya, maka turunnya di Madinah nanti menjelaskan tentang ini. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini semuanya dari Al-Baqarah 199, 200, 201 sampai 202. Tapi penjelasannya utamanya di 199, ya. Tsumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kata Allah, jangan ikut-ikutan orang Quraisy mengharam-haramkan Arafah, ya, dan bertolak dari situ, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertolaklah kalian, diperintahkan ya, tsumma afidu, kalian berangkat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dari mana? Min haitsu afadan nas, di mana tempat biasanya dulu orang berkumpul. Ya. Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Adzimnya mengatakan tempat yang haitsu afadan nas yaknil Arafah. Itu padang Arafah. Wastaghfirullah, banyak-banyak istighfar ketika sudah berangkat selama di situ. Makanya sering juga menjadi dalil. Kenapa? Apa yang paling banyak bagus dibaca ketika kita lagi wukuf? Astaghfirullah. Apa dalilnya? Ambil ke sini. Wastaghfirullah. Banyak-banyak minta ampun. Ya. Ya. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian Allah teruskan lagi di ayat 200-nya. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Kenapa ketika kalian sudah selesai dengan haji kalian, maka banyak-banyak berzikir kepada Allah dan menyebut-nyebut, ya, sebagaimana kalian banyak dulu di zaman jahiliyah menyebut-nyebut nama nenek moyang. Jadi ada takarannya tuh. Zaman dulu orang Lata, Hubba, ya, Lata, Uzza, Hubbal, Manat, Sawa, macam-macam disebut-sebut berhala-berhala itu. Kata Allah, dulu kalian waktu zaman jahiliyah tawaf nyebut-nyebut moyang-moyangnya banyak banget. Nah, sebanyak itu bahkan lebih. Ya, berzikirnya kalian. Ya. Jadi fadzkurullaha kadzikrikum. Ada kata-kata K-nya itu satu huruf doang di depan. Kadzikrikum. Seperti zikir kalian, seperti ucapan kalian. Aba'akum, memuliakan bapak-bapak kalian. Ya, bapak-bapak itu identik dengan berhala-berhala waktu itu. Au asyadda dzikra, atau lebih banyak lagi kata Allah. Bisa nggak kalian lebih banyak daripada zaman jahiliyah dulu? Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Tapi masih ada kata Allah, orang yang kalau berdoanya, ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia, materi aja yang diminta, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ya udah, kalau mintanya itu Allah kasih dunianya, akhirat enggak dapat bagian. Fil akhirati min khalaq, terpisah. Enggak dapat jatah. Maka diajarkan sama Allah 201. Wa minhum may yakunu rabbana, ini jadi doa nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Tapi ada sebagian lagi orang-orang yang lebih hebat nih, yang lebih tepat kata Allah Subhanahu wa taala doanya, yang mintanya Rabbana atina fid dunya hasanah, minta jatah dunia, wa fil akhirati hasanah, minta jatah akhirat juga, wa qina adzabannar. Puncak akhirat itu selamat dari api neraka atau azab neraka jahanam. Ulaika kata Allah, mereka itulah ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Mereka inilah kalau orang-orang yang mendapatkan bagian dari apa yang mereka kasabkan, yang mereka usahakan. Wallahu sari'ul hisab.
Allah itu maha cepat perhitungannya. Ya, ini juga jadi dalil bahwa hidup di dunia itu sedikit sebentar. Kenapa? Di akhirat nanti semua yang kita anggap panjang sebentar aja. Ada orang yang merasa dia pinter, miliaran manusia, emang nggak mungkin salah itu ngisapnya. Buat Allah itu semua kehidupan semua manusia ini sudah online dicatatnya. Nanti cuma muter doang, diputer doang, seret, selesai, beres. Selesai langsung vonis. Nggak pakai mikir, ini orang masuk surga, masuk neraka, ya nggak pakai. Semuanya sudah otomatis. Nah, buat yang Muslim masih ada dua harapan, ya, dapat syafaat dari Nabi SAW, ya, atau dapat syafaat dari keluarganya yang ahlul Quran. Nah, jadi penutupnya itu ada habis, dah benar itulah tadi terakhirnya. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati untuk kita jangan sampai beribadah lebih fokus kepada urusan-urusan yang terkait dengan material, ya, sedapat mungkin kita terjauhkan sebagaimana tadi Imam Suhaili mengatakan wa kanu qad dhahabu fi dzalika madhhabat tazhid. Dengan adanya komersialisasi haji tadi, ya, oleh orang-orang Quraisy, maka hilang, pergi, melayang apa? Aspek zuhud dalam ibadah haji. Ya. Hotelnya bagus, misalnya gitu kan, kadang orang jadi lupa kan, ya, makannya banyak gitu, ya, sehingga akhirnya waktunya jadi tidak efektif, ya, dan sebagainya. Ya, bukan berarti kita harus menyusah-nyusahkan diri, tidak, tapi hendaknya di dalam ibadah kita terutama haji itu muncul kezuhudan kita, ya, usaha kita untuk tidak terlalu terikat, ya, tidak terikat dengan kehidupan dunia atau materialisme dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Ini sudah jam berapa? Jam 5.13. Ya, berarti masih ada waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan jika ada, kalau nggak ada ya jangan dipaksa nanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.